Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya mau menginformasikan terkait dengan banyaknya komentar dari para teman-teman dosen yang ingin sebenarnya mereka itu bisa berhasil publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi di penerbit-penerbit ternama ya, seperti Elsevier, kemudian Taylor and Francis, Springer, Wiley, Saga ataupun yang lainnya yang masuk dalam golongan jurnal SCI ya, Science Citation Index, itu secara gratis gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman dosen itu mindsetnya itu adalah publikasi itu harus berbayar gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload prompting ChatGPT yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional bereputasi atau bahkan di jurnal nasional, atau bahkan untuk mau menulis buku referensi maupun buku ajar dengan cepat, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari YouTube saya ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali kepada topik bahwa banyak teman-teman dosen itu selalu beranggapan bahwa publikasi itu harus berbayar ya, untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya itu harus berbayar gitu. Ya, sebenarnya kalau ada yang gratis kenapa kita harus bayar ya? Pertanyaan sederhananya semacam itu. Nah, pengalaman saya itu saya tidak pernah mempublikasikan artikel saya, alhamdulillah itu secara berbayar gitu. Semuanya gratis ya. Itu karena berdasarkan dari pengalaman saya waktu sekolah dulu gitu ya. Waktu sekolah itu karena kita tuntutannya adalah syarat lulusnya harus publikasi, sehingga mau nggak mau dengan keterbatasan dan profesor-profesor saya itu tidak mau bahwa publikasi itu harus berbayar semacam itu. Dan lingkungan di kampus tersebut itu menyebutkan juga semua profesornya harus, semua mahasiswa bimbingannya itu tidak boleh mempublikasikan artikel-artikelnya itu di penerbit-penerbit yang meminta bayaran gitu ya. Apalagi kita targetnya adalah harus yang Elsevier gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu dosen, kalau kita melihat dari webinar-webinar saya, sebenarnya saya sudah membuka ya, bukan membuka kunci sebenarnya, bukan membuka keran, tapi membuka hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sehingga kita itu, hasil penelitian kita itu tidak harus mempublikasikan di jurnal yang berbayar, yang gratis gitu ya. Jadi pertama itu harus kita merubah dulu mindset kita bahwa publikasi itu tidak harus berbayar gitu. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, nah caranya bagaimana gitu ya. Nah, caranya adalah kita harus terjun langsung ke jurnal yang kita tuju gitu. Kita tidak bisa menilai hanya dalam versi covernya saja ya, hanya cuma menilai dari cover pertamanya saja, tanpa kita terjun ke ininya, ke jurnalnya sendiri. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bahwa coba Bapak Ibu mencoba untuk mengupload ya, atau untuk mensubmit artikel-artikelnya itu ke jurnal-jurnal yang menurut Bapak Ibu itu harus berbayar gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengulik lebih dalam, sebenarnya jurnalnya itu ya nggak berbayar gitu. Nah, sayangnya mungkin karena keterbatasan pengetahuan sehingga banyak yang kemudian beredar informasi ya, jadi dari satu orang, kemudian orang tersebut mengedarkan informasi di kampus-kampusnya, kemudian menjalar kemana-mana informasi tersebut. Padahal kalau di peserta-peserta dari webinar saya itu sudah saya tekankan bahwa ini loh caranya kalau kita itu mau mempublikasikan artikel kita itu tanpa harus berbayar ya, semacam itu. Nah, cuman Bapak Ibu untuk bisa berhasil mempublikasikan di situ itu juga sebenarnya tidak mudah gitu ya. Artinya tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Kita harus memiliki standar yang bisa dikatakan minimal setara dengan artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut, atau
kita memiliki standar yang lebih tinggi gitu. Nah, oleh karena itu kuncinya kalau kita mau mempublikasikan artikel kita di jurnal internasional yang bereputasi ya, yang masuk dalam kategori SCI di penerbit-penerbit ternama, maka kita harus sering-sering membaca artikel-artikel pada jurnal tersebut gitu ya. Kalau misalnya ilmu untuk mempublikasikan secara gratisnya sudah kita ketahui gitu. Nah, tetapi sayangnya kalau Bapak Ibu lihat ya di video saya yang lain, saya menyebutkan bahwa ternyata berdasarkan hasil penelitian pakar, penelitian-penelitian di Indonesia itu dinilai sampah, tidak ada nilai faedahnya, bahkan kesulitan untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya. Nah, bahkan kalau dalam beberapa minggu kemarin itu sempat ada 13 universitas besar di Indonesia itu kan masuk di dalam red zone ya. Itu adalah bentuk dari reward sebenarnya, bukan reward ya. Itu bentuk dari peringatan ya kepada kita bahwa ternyata kualitas penelitian kita itu belum ada apa-apanya. Nah gitu. Nah karena memang pemerintah, kebijakan yang dibuat itu adalah menuntut kita untuk bisa berhasil mempublikasikan di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah sayangnya pemerintah itu tidak menyediakan fasilitas untuk ke universitas-universitas itu bisa mengakses jurnal internasional bereputasi itu secara gratis. Sehingga pada akibatnya mau nggak mau ketika mereka melakukan pencarian jurnal yang untuk dijadikan sebagai bahan dalam penulisan artikelnya ataupun dalam penelitiannya, mereka melakukan pencariannya di Google, ya apa yang keluar di situ itu yang kemudian disikat. Padahal bisa saja bahwa jurnal yang mereka ambil itu adalah jurnal-jurnal yang termasuk dalam kategori jurnal abal-abal atau bahkan yang sudah discontinue gitu ya, artikel-artikelnya gitu ya. Tanpa kita mengetahui bahwa ini artikel ini itu sudah tidak continue gitu ya di Scopus gitu. Nah, banyak sebenarnya para dosen itu menyarankan bahwa ketika kebijakan untuk kenaikan pangkat itu harus dengan menggunakan artikel-artikel internasional bereputasi, semestinya pemerintah itu menyediakan fasilitas layanan untuk bisa mengakses jurnal internasional bereputasi ya secara gratis. Karena tidak semua universitas itu memiliki kapasitas finansial untuk berlangganan jurnal ya. Seperti misalnya kita berlangganan ScienceDirect ataupun Web of Science gitu. Nah, ini yang semestinya yang sebenarnya menjadi akar permasalahan kita. Saya yakin bahwa kalau misalnya dosen-dosen kita di seluruh Indonesia itu punya akses akan hal tersebut, tentu kita akan menghasilkan penelitian-penelitian yang up to date, penelitian-penelitian yang bagus. Apalagi kita itu di Indonesia itu permasalahannya banyak sekali ya. Bahkan sampai peneliti-peneliti luar negeri itu bersedia untuk melakukan penelitian di Indonesia hanya gara-gara permasalahannya banyak yang harus diselesaikan. Nah, sayangnya ini yang harus kita selesaikan gitu ya. Harus kita selesaikan permasalahan ini sehingga kita bisa fokus kepada permasalahan yang ada, sehingga kita bisa menghasilkan publikasi-publikasi yang bisa dikatakan publikasi-publikasi yang ini yang up to date gitu ya. Kita jangan dulu memikirkan impact factor lah di dalam kita membuat atau mensubmit artikel kita itu ya. Gak usah kita memikirkan impact factor saja, tetapi kita berbuat bahwa seberapa besar manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca dari artikel yang kita submit sebenarnya. Tuh, ya kuncinya di situ. Jadi sebenarnya teman-teman dosen di Indonesia itu bukannya tidak mampu untuk menulis, bukannya tidak mampu untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional bereputasi dengan secara gratis, tetapi ya harus banyak effort, usaha gitu ya untuk bisa mencapai hal tersebut. Kuncinya juga adalah kita harus bisa mengurangi administrasi di Indonesia ya, dosen-dosen di Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.